Nah, hari ini kita di sini akan mengadakan program pengenalan namanya. Selama kurang lebih 2 jam, kita akan diajak untuk berkenalan dengan teknik meditasi kesehatan dan ketenangan yang langsung dibawakan oleh Pak Marta Ada. Jadi Pak Marta merupakan perintis dan guru utama dari Bulu Sada. Beliau yang menciptakan teknik unik meditasi yang kami sebut dengan teknik meditasi kesehatan dan ketenangan ini. Jadi selamat belajar untuk kita semua hari ini. Semoga apa yang akan kita serap bersama bisa bermanfaat tentunya untuk kesehatan dan ketenangan kita masing-masing. Nanti kita akan pertama-tama mendengarkan pembawaan materi dan juga penjelasan dari Pak Mertu terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada istirahat singkat, mungkin 3-5 menit untuk ke toilet dan seterusnya. Baru kita akan memulai meditasi dan akhirnya ditutup dengan tanya jawab serta foto bersama. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung serahkan ke Pak Merte. Silakan, Mbak. Terima kasih Saudara Nago, Pak Yudi, terutama Pak Prabowo. Beliau ini dengan kawan-kawan di Sonora ikut mempromosikan, memperkenalkan meditasi kesehatan Bali Usada ini untuk masyarakat, karena beliau sudah pernah ikut dan mendapatkan banyak manfaatnya. Jadi terima kasih peserta seminar yang saya hormati, yang hadir semuanya. Tadi sudah mendengar perkenalan secara umum tentang Bali Usada dan diri saya. Jadi hari ini kita akan melakukan program Bali Usada yang disebut namanya Introduction Health Meditation. Pengenalan meditasi Bali Usada kepada kawan-kawan yang baru pertama kali ikut meditasi Bali Usada, baru pertama kali hadir, ataupun walaupun sudah pernah hadir, sering hadir, biasanya tetap mendapatkan manfaatnya karena penjelasan saya sangat basic untuk mengingatkan manual of life, bagaimana cara kerjanya hidup kita ini, badan kita, pikiran kita, memori kita. Lalu dengan pikiran yang kita akan latih nanti namanya pikiran harmonis, bagaimana pikiran harmonis itu kita arahkan ke badan kita, ke memori kita, terutama kalau ada yang mempunyai problem, penyakit-penyakit, kita bisa bantu dengan pikiran harmonis itu untuk menyembuhkan. Atau bila diperlukan tentu saja pikiran harmonis membantu menyembuhkan dengan bekerja sama dengan para ahlinya, karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan meditasi, ya. Tapi sama juga tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Jadi kadang-kadang dua-duanya saling mendukung seperti itu. Nah, untuk itu hari ini saya akan mulai memberikan teori dulu tentang meditasi, pengertiannya tentang meditasi, dan lalu nanti kita praktekkan bersama. Jadi walaupun saya harapkan walaupun baru ikut pertama kali, nanti setelah ikut sudah bisa bermeditasi, mencoba untuk mempraktekkan di rumah, dan pada umumnya langsung mendapatkan hasil seperti ketenangan. Lalu secara umum hasilnya biasanya imun sistem kita bertambah baik, seperti itu. Ini secara umum. Tentu saja secara khusus diperlukan belajar lebih dalam, intensif, supaya bisa menyembuhkan sakit-sakit tertentu. Saya diberikan topik oleh Pak Yudi hari ini tentang penyakit kanker. Jadi Pak Yudi ini sangat sangat kreatif. Jadi beliau ingin mengundang kami dari Bali Usada kerjasama dengan Sonora mungkin setiap 2 bulan, 3 bulan, lalu diberikan topik yang menarik juga. Jadi kawan-kawan yang sudah sering ikut tetap tertarik, ingin tahu bagaimana sih kanker itu berproses munculnya, lalu kalau dari sudut meditasi bagaimana mengobatkan, seperti itu. Jadi hari ini juga kalau akan mendapatkan pengetahuan khusus untuk kanker. Mungkin lain kali
pengetahuan khususnya untuk diabetes dan seterusnya seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Terima kasih Pak Yudi. Saya mulai dulu ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit diri saya. Saya itu adalah seorang penyembuh holistik. Jadi di Bali saya punya center juga seperti klinik. Banyak orang datang berkonsultasi dengan saya. Jadi tempatnya di Sanur. Kalau mereka berkonsultasi, para pasien itu kan biasa sakitnya hanya ada di 3 tempat saja dalam diri kita. Sakit di badan, lalu sakit di memori, yang ketiga lemah atau sakit kalau kita katakan atau problem di pikiran. Kalau di badan Ibu sudah tahu ya sakitnya mungkin seperti kanker, kencing manis, mungkin migrain, mungkin sudah menikah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, dan lain-lainnya. Itu sudah tahu. Ada juga penyakit psikosomatis diperiksa semuanya secara ilmu kedokteran modern kok tidak diketemukan tapi sakit, seperti itu. Mungkin sekarang sudah makin maju ilmu pengetahuan, akhirnya diketahui kadang-kadang penyakit yang halus yang disebut autoimun, seperti itu. Penyakit di badan itu banyak, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, penyakit itu ada di memori. Memori itu artinya mungkin penyakit tersebut mula-mulanya tidak muncul, tapi kenapa merasa tidak enak dan seterusnya, lalu pelan-pelan dia mengganggu badan kita. Umpamanya pernah ada saya ketika masih kecil, masih bayi, di kamar, mungkin kamarnya sedikit agak panas, lalu ibunya sedang memasak di dapur. Lalu ketika ibunya masak di dapur, mungkin pas menggoreng sesuatu, anak itu menangis, haus, mau minum susu, kan masih bayi kan belum bisa panggil bilang mau susu, tidak seperti itu. Tapi nangis menjerit-jerit gitu, seperti itu. Nah, ibunya karena sedang menggoreng sesuatu, tunggu lagi 5 menit ini, kalau langsung di stop kan nanti gosong begitu. Jadi dia teruskan, anak-anak nangis kan biasa, tunggu 5 menit begitu. Setelah ibu itu selesai, tentu saja ibu itu masuk ke kamar berikan anaknya air susu. Tapi untuk anak itu akan lain kan. Dia pas panas, dia haus sekali, dia mau minum susu, haus sekali, kuat sekali keinginannya, dia tidak dapatkan. Nah, mungkin pada saat itu di memorinya kuat gitu. Kalau saya mau sesuatu, ingin sesuatu saya dapatkan, saya tegang, tidak enak begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ini tentu saja tetap dalam hidupnya biasa saja, tapi setiap ada keinginan mau sesuatu tidak terpenuhi, dia tegang, otomatis di memorinya seperti itu. Tapi karena dari kecil, mungkin sampai umur 30, 35 tahun, badannya sehat, tumbuh seperti biasa, mungkin tidak menimbulkan penyakit. Tapi memorinya tetap, kalau ada tegang, sesuatu saya mau sesuatu tidak terpenuhi, saya tidak senang seperti itu. Pelan-pelan, mulai mengganggu tubuhnya, kok semenjak saya umur agak dewasa atau mulai menua, ini kok saya punya asma ya. Setiap sesuatu tegang, kok saya itu sesak nafas seperti itu. Pasien saya atau kawan saya ini, karena dia seorang bisnismen, akhirnya dia sering tegang, sesuatu akan terjadi tegang, muncul. Lalu kalau dia sedang nyupir di tengah jalan, ada sesuatu yang tegang, asmanya kumat, dan seterusnya. Sampai kemana-mana harus membawa inhaler. Nah, diperiksa ke dokter, tentu saja karena tidak pembawaan lahir, semuanya oke, paru-parunya bagus, semuanya bagus. Tapi tidak diketahui kenapa bisa begini. Nah, ikut meditasi. Nah, ikut meditasi dengan teknik tertentu, dirasakan ke sistem pernafasannya, ke paru-parunya.
pas tegang, itu memori itu muncul. Tiba-tiba dia bisa ingat, saya waktu tegang dalam waktu bayi itu menyebabkan seperti ini. Nah, begitu dia tahu, istilah kami di meditasi, dilepaskan traumanya itu, semenjak itu asmanya stop, tidak pernah kumat lagi. Padahal sudah beliau alami lebih dari 10 tahun, ya, dari umur 35 sampai 45. Sejak itu tidak perlu lagi bawa inhaler, mau berenang, atau mungkin nyupir, atau di kantongnya tidak perlu lagi inhaler. Nah, ini umpama penyakit di memori. Tentu saja bisa memori itu waktu kecil, memori umpama di abuse, seks waktu remaja, banyak sekali, atau memori-memori yang baru 5 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ini namanya reaksi buruk mengikuti memori. Istilah penyakitnya, problemnya disebut trauma, atau fobia, atau ketagihan, sesuai dengan pengalaman hidup yang kuat. Nah, yang ketiga, orang itu sakit atau lemah di pikirannya dia. Nah, seperti Bapak dan Ibu sekarang, pikirannya kan sadar, mendengarkan saya ngomong, dan seterusnya. Pikiran ini baik. Kalau dia sadar, kita bisa kontrol, secara umum dia baik. Tapi kan pikiran kita itu bergeraknya ada yang sadar, setengah sadar, di bawah sadar. Nah, yang di bawah sadar ini dan setengah sadar, kadang-kadang kita tidak tahu dia sedang apa. Gitu. Kita kebanyakan tidak tahu sedang apa. Bapak dan Ibu sekarang mendengarkan saya, melihat saya. Kadang-kadang kan tangan kita masih juga garuk-garuk punggung kita, geserkan tempat duduk kita. Coba pikirkan sedikit. Mungkin sekarang kita haus, pikiran bawah sadar kita sudah minum jus. Kita tidak tahu seperti itu. Ini namanya pikiran sadar dan setengah sadar. Nah, kalau yang ini tidak kita kontrol, tidak kita latih, lalu dia jelek, kuat, mungkin banyak penyakit-penyakit muncul yang disebut stres, yang disebut panic attack, yang disebut mungkin anxiety, mungkin yang disebut bipolar. Jadi penyakit itu secara umum di tubuh kita, di diri kita itu hanya muncul di 3 tempat tersebut. Nah, penyebabnya banyak, nanti saya jelaskan mungkin sedikit secara umum. Di 3 tempat ini saja penyakit itu muncul. Nah, pasien saya sering muncul konsultasi, beliau mengatakan begini, Pak Merte, tolong sembuhkan saya dari sakit saya. Nah, secara umum tentu saja saya penyembuh holistik. Dulu saya praktek ya, sekarang karena begitu sibuk mengajarkan meditasi, saya hanya menerima konsultasi kawan-kawan yang ikut meditasi saja. Yang sudah sakit, ikut meditasi, sehingga saya bisa mengarahkan penyembuhannya dengan meditasi. Nah, mereka minta saya untuk menyembuhkan. Tentu saja saya akan berusaha membantu sebaik mungkin, tapi saya beritahu selalu mereka, Bapak, Ibu, mau tidak belajar menyembuhkan dari dalam diri kita sendiri? Menjaga diri kita sendiri secara umum bisa. Nanti kalau Bapak sembuh dari sakit di badan, trauma karena sakit itu di memori juga bisa disembuhkan. Pikirannya Bapak tambah kuat, sehingga menghadapi kehidupan sehari-hari bisa bagus. Karena banyak kan, orang mula-mula baik, tapi setelah mulai tumbuh berapa tahun, kok sifatnya berubah jelek sekali. Tidak diketahui apa penyebabnya. Suatu saat cek di dokter, ada kelainan di otaknya muncul tumor, menekan salah satu syarafnya, sehingga dia mempunyai sifat yang agresif, pemarah, padahal dulunya baik. Nah, terus diobati, tumornya sembuh. Tapi sifat agresif pemarahnya ini tetap masih, karena dia sudah latih bertahun-tahun ketika dia sakit. Nah, jadi kadang-kadang ada orang sakit, sudah sembuh sakit di badannya, tapi traumanya takut dengan ini, takut dengan itu masih. Nah, ini namanya badan mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi badan. Dan badan mempengaruhi memori, memori mempengaruhi badan, pikiran mempengaruhi memori, dan seterusnya. Ini tiga-tiganya ini menjadi satu selalu. Seperti itu. Nah, saya sarankan, mau enggak belajar meditasi kesehatan, supaya nanti
bisa menyembuhkan sakit di badan atau memorinya, karena di memori banyak orang sakit, lalu tidak bisa tidur, lalu insomnia seperti jenis itu, imun sistemnya turun, sakitnya ke badan. Mulainya mungkin hanya di memori ya, mengalami sesuatu yang tidak baik, sehingga terus dipikirkan, sehingga tidak bisa tidur, umpamanya pasangannya, suami atau istrinya selingkuh, sudah dimaafkan, sudah damai, bagus sekali, tapi semenjak itu tidak bisa tidur karena memorinya masih. Nah, ini harus dibersihkan. Nah, saya sering beritahu, ikut meditasi, nanti bersihkan reaksi buruk di memori, bisa tidur, sakit di badan juga nanti sembuh, dan seterusnya. Nah, pada umumnya pasien saya itu mau, lalu kita ajarkan meditasi. Nah, ketika belajar meditasi, sangat simpel. Tadi Saudara Nago menyebutkan sudah lebih dari 128.000 orang yang ikut meditasi ini tatap muka langsung dengan saya. Belum jutaan yang ikut ya. Dulu saya siaran di Radio Sonora setiap minggu sekali. Lalu sekarang ada melalui Zoom. Di Mixler itu sudah 5 juta, mungkin 1 juta lebih ya yang menghit atau di YouTube. Banyak sekali. Nah, mereka ikut pada umumnya semuanya bisa. Jadi untuk kawan-kawan pemula di sini belajar meditasi itu mudah. Gampang sekali kalau kita mau lakukan, praktekkan. Seperti contoh paling bagus itu naik sepeda. Kelihatannya sulit sekali. Masa 2 ban itu bisa berdiri. Nah, seperti itu. Masa pikiran itu bisa ditenangkan? Saya pikiran saya selalu ngelamun, tidak sadar, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau naik sepeda kan pelan-pelan jatuh, naik lagi, jatuh. Kok bisa mengayuh? Kok bisa naik di atas sadel? Oh, bisa belok kiri, belok kanan. Oh, nanti bisa pakai belanja atau pesiar, dan seterusnya. Meditasi seperti itu. Harus dilatih pelan-pelan konsentrasinya, nanti kesadarannya, lembutnya, cinta kasihnya, lalu fleksibelnya, kebijaksanaannya. Nah, kalau ini sudah muncul, 4-4-nya kita sebut namanya nanti pikiran harmonis. Sudah bisa naik sepeda. Nah, kalau sudah punya pikiran harmonis, bisa digunakan untuk apa saja. Supaya pinter di sekolah, sebelum belajar meditasi dulu. Supaya cepat main pianonya bagus, tenangkan pikiran sebelum berlatih, dan seterusnya. Jadi, meditasi itu adalah teknik, cara bagaimana melatih pikiran agar pikiran itu kuat, harmonis, lalu digunakan sesuai dengan keperluan. Nah, ini pengenalan saya. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mengerti kenapa harus berlatih meditasi. Nah, saya lanjutkan. Dalam meditasi di Bali Usada, saya menjelaskan secara umum bahwa manusia itu terdiri dari badan. Bapak dan Ibu tahu kan, ini badan. Kita tahu. Nanti detailnya kalau senang supaya tahu, loh penyakit saya di mana, itu ada dijelaskan. Ada yang namanya badan kasar, ada yang namanya badan energi, yang kadang-kadang seperti semut berjalan di badan kita. Ada namanya badan vibration, kok geringgingan kita, seperti itu kalau kita katakanlah takut atau bersyukur itu bliss muncul, seperti itu. Ada yang namanya badan vibration, ada namanya badan halus, badan mental, di mana pikiran dan jiwa kita tuh muncul di badan kita. Itu detail dijelaskan kalau nanti Badan Ibu ikut kursus yang lengkap, tertarik. Lalu manusia itu terdiri dari badan, yang kedua manusia itu terdiri dari pikiran. Nah, pikiran ini yang banyak orang tidak tahu, bahwa pikiran itu dia mempunyai otot atau dia mempunyai pintu. Jumlahnya 52 kurang lebih. Ada pintu ototnya atau pintunya, saya sering nyebut ototnya supaya gampang dimengerti. Ada 13 itu yang netral. Kalau pikiran kita sedang bekerja, dia kontak, melihat, memperhatikan, konsentrasi, lalu menyerap, mengingat, merasakan, lalu dia berkehendak mau berbuat apa. Ini ada 7 ototnya. Lalu kalau nanti dilatih supaya tekad kita kuat, konsentrasi kita kuat, dan seterusnya, ada lagi 6 ototnya. Ini otot ini namanya otot netral. Jadi Badan Ibu
sudah gunakan otot-otot ini setiap hari, tapi karena tidak pernah belajar, tidak tahu ya. Sekarang melihat Pak Merto itu pertama kontak. Perhatikan dulu, oh perhatian kita ke sana, nanti pencerapan kita narik dari memori. Oh itu Pak Merto ya, gitu. Itu ada prosesnya. Samalah seperti kita punya HP. Kalau kita punya HP kan harus lihat dulu manual of life-nya dan seterusnya. Nanti kita bisa tahu cara kerjanya maksimum HP kita. Tapi kan banyak orang beli HP hanya untuk WhatsApp dengan nelpon. Yang lainnya tidak diketahui. Nah, jadi kalau ada rusak, sulit. Kalau kita enggak belajar meditasi nanti kalau ada, loh saya kok gelisah, ada caranya. Kalau gelisah, otot ini yang lemah, yang ini harus dikuatkan. Gitu. Jadi kita bisa mengerti manual of life kita. Ada 14 yang buruk. Kenapa saya tidak bisa ngontrol diri saya? Kenapa saya cepat marah? Kenapa saya mentingkan diri saya sendiri? Sehingga saya jadi orang susah ini. Khawatir, hidup saya tidak tenang. Karena otot-otot yang buruk kuat. Saya hari ini gembira, senang ya. Kenapa ya? Karena otot yang tenang, otot yang lembut, otot yang sadarnya kuat. Jadi setiap saat itu berubah. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini, kita biarkan saja dengan kondisi di luar. Kebetulan kita tenang, gembira. Kebetulan kita susah seperti itu. Nah, nanti kalau belajar meditasi, nanti kita bisa, oh yang ini harus dikurangi, ini ditambah, sehingga kita bisa menyadari, mengontrol keadaan kita. Nah, ini penyakit nomor 2. Konten isi kita sebagai manusia nomor 2, yaitu pikiran. Nah, yang nomor 3, yaitu jiwa, atau kesadaran, atau consciousness, atau mungkin disebut Atman. Nah, ini Bapak dan Ibu sesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing. Karena di sini yang ada filosofinya, kehidupan kita, dan seterusnya. Dia membawa memori. Nah, di Bali Usada, memori-memori yang universal kita pakai untuk menyehatkan badan, menguatkan pikiran. Karena badan dan pikiran ini, sebentar lagi saya akan jelaskan. Dia itu netral, semua orang sama. Saya jelaskan sekarang. Bapak dan Ibu punya badan, saya juga punya badan. Punya jantung, saya juga punya jantung. Saya punya paru-paru dan seterusnya. Organ kita ini sama semua orang. Cuma ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, ada yang lain sedikit warnanya dan seterusnya. Tapi sama manusia itu. Pikiran juga sama. Pikiran manusia itu sama. Semua orang punya perhatian, punya kontak, punya marah, punya benci, punya cinta kasih, punya kelembutan, kita sama. Cuma siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, seperti itu. Jadi memori kita yang ada di dalam jiwa kita, di dalam consciousness kita ini, yang berbeda-beda, kehidupan agama kita berbeda-beda, seperti itu. Nah, yang memori yang sifatnya netral, nanti kita gunakan, yang universal, untuk melatih badan dan pikiran kita. Sedangkan hal-hal yang baik seperti sembahyang sesuai dengan agama kita masing-masing itu silakan. Itu kan sudah tidak perlu dilatih lagi, itu sudah baik, nanti tinggal lakukan doa sesuai dengan agama masing-masing seperti itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi kita punya badan, pikiran, memori. 3 ini kita punya. Ya, 3-tiganya saling berhubungan. Tadi saya sudah memberikan contoh. Hanya saja kita perlu belajar. Badan kita ini munculnya dari mana? Bagaimana dia berproses? Bapak dan Ibu bisa periksa satu persatu di laboratorium bisa ya. Badan buka, umpamanya ada jantung. Jantung diperiksa, oh ini lapisannya bukan jantungnya seperti satu jantung gitu, bukan. Kalau diperiksa ada jaringan-jaringannya. Kalau jaringan-jaringan itu diperiksa lagi, terdiri dari banyak sel. Sel itu diperiksa lagi, dia ada molekul-molekulnya. Molekul itu diperiksa lagi, dia ada atom-atomnya. Nah, kalau atom ini dipecah lagi, ada namanya quark atau boson partikel atau God partikel, kecil sekali. Kalau menurut ilmu
pengetahuan zaman dulu oleh leluhur-leluhur kita, kalau boson ini, partikel terkecil ini dibuka lagi, dia hanya energi. Dia hanya energi. Dan ilmu pengetahuan sekarang pun menyatakan demikian. Dia hanya energi. Jadi badan kita ini secara umum, secara makro kita sebut dia hanyalah kumpulan energi-energi yang terbentuk sesuai dengan blueprint-nya, cetakannya. Nah, dari mana energi ini datang? Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu. Cuma kadang-kadang kan tidak baca manual of life-nya lagi. Dulu waktu SMA sudah belajar. Ketika sperma dan ovum, sel telur dan sel mani orang tua kita ketemu, jiwa kita masuk. Seperti itu. Mungkin menurut keyakinan agama tertentu ditiupkan jiwa itu masuk seperti itu. Atau di tempat tertentu, kalau kami di Bali mengatakan dari kehidupan dulunya masuk. Gitu. Masuk dia jiwa itu. Begitu dia masuk di sperma dan ovum itu, dia membentuk, namanya terbentuk juga bersamaan pikiran dan badan halus, badan mental, tempatnya diam. Seperti itu. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, yang netral itu. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya begitu dia terbentuk, dia bersamaan badan genetik dari orang tua kita, badan mental, tempatnya pikiran itu muncul, dia bersamaan muncul. Dan tumbuh. Dari 1 sel, menjadi 2 sel, menjadi 8 sel, dan seterusnya biasanya mulai terbentuk itu jantung kita. Lalu apa namanya, otak kita, dan seluruh badan. Jadi pertama itu ingat, energi itu yang membentuk itu genetik dari orang tua kita. Sperma dan ovum orang tua kita. Lalu masuk, temperaturnya harus tepat di rahim ibu kita. Saya banyak sekali menemukan kawan-kawan yang sudah nikah bertahun-tahun. Dulu saya catat dengan staf saya hampir lebih dari 500, hampir 600-an. Sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, tidak bisa punya anak, sudah pergi ke dokter, sperma bagus, ovum bagus, semuanya bagus, tapi kok tidak bisa punya anak. Ikut meditasi, akhirnya bisa, seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada salah satu faktor, mungkin di rahimnya temperaturnya panasnya berlebihan atau dinginnya berlebihan. Kenapa? Mungkin marahnya banyak, tegangnya banyak, ibu-ibu karena harus bekerja dan seterusnya, lalu terjadi temperatur yang berbeda, umpamanya seperti itu. Jadi kadang-kadang temperatur itu seluruhnya merata di seluruh tubuh kita, tapi kadang-kadang di organ-organ tertentu dia agak beda karena mungkin pengaruh hal tertentu juga bisa menimbulkan. Nah, lalu yang nomor 2 temperatur, nomor 3 makanan. Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Dari mulut kita makan, dari hidung kita makan, oksigennya, dari tubuh kita dijelaskan detail, itu bagus sekali. Bagaimana kita harus mengunyah makanan kita, sehingga saat makanan itu langsung pergi ke otak kita. Sehingga nanti waktu tua, tidak mudah pikun gitu. Tapi orang kadang-kadang tidak ngerti. Makannya cepat-cepat ditelan aja. Nanti waktu tua, lebih cepat otak kita rusak seperti itu. Nanti itu dijelaskan detail. Nah, nomor 4, ketika pikiran kita di dalam rahim ibu kita, dia sudah mulai bergetar. Kalau terlalu tidak enak, ibu kita stres, dia bergetarnya jelek. Kalau ibu kita disayang, sembahyang, dengerin musik yang bagus, getarannya bagus. Seperti itu. Di dalam rahim ibu pun sudah mulai bergetar. Ini namanya getaran pikiran. Tentu saja kalau kita hidup seperti sekarang kan bergetar kan. Saya ngomong seperti ini, kalau saya ngomong tenang, bagus, oke. Tapi kalau saya ngomongnya marah-marah, benci, mungkin menggetarkan ginjal, lalu nanti jantungnya tegang, bertahun-tahun seperti itu, darah tingginya kumat. Seperti itu, ini getaran pikiran ya, seperti itu. Nanti dijelaskan bagaimana kalau kita ngomong, dia ada di tulang punggung kita.
Bagus sekali, syukurlah. Bagus kan getarannya, sampai tua punggungnya enggak sakit. Tapi kalau dari muda, saya enggak mau, kamu jelek. Getarannya terus di punggung kaku, tua kemungkinan bisa sakit punggung seperti itu. Jadi banyak sekali pikiran itu menggetarkan seperti itu. Lalu perbuatan. Ya perbuatan Bapak dan Ibu juga tahu kan. Olahraga, berbuat, berucap, juga berpikir. Ya, ini 5 energi yang membuat badan kita. Jadi di sana ada faktor pikiran dan perbuatan yang dekat sekali dengan pikiran kita. Nah, kalau sakit-sakit itu datangnya dari sana, trauma, pengalaman hidup, itu meditasi kuat sekali penyembuhannya, cepat sekali. Sedangkan kalau sakit di badan, memerlukan waktu agak lama. Karena dia membantu obat-obat, makanan yang bagus, supaya blueprint-nya namanya, cetakannya dikembalikan. Nah, kita ngomongkan tentang kanker sedikit. Kalau kawan-kawan yang sakit kanker kan tahu artinya ada sel abnormal yang berkembang. Penyebabnya banyak. Nanti Bapak dan Ibu, saya di sini tadi ketik apa itu penyakit kanker di Google. Aduh, penjelasnya begitu bagus. Detailnya apa penyebabnya, kira-kira bagaimana ciri-cirinya, semuanya sudah ada. Bagus sekali. Saya tidak perlu jelaskan dengan detail. Tapi saya ingin nanti berikan contoh bagaimana dengan pikiran yang harmonis, kita bisa membantu penyembuhannya lebih cepat. Dengan bantuan dokter mungkin bila perlu sampai yang paling keras di kemoterapi, atau mungkin hanya dengan diet yang bagus, dan seterusnya. Tapi ada banyak orang yang sakit kanker hanya dengan merubah pikirannya, selnya, blueprint-nya, DNA-nya berubah kembali, lalu sembuh. Bisa juga seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan prosesnya bersama-sama. Saya rasa ini penjelasan saya tentang tubuh tubuh manusia, memori, pikiran kita bagaimana berproses dan hubungannya. Lalu sekarang kita sebentar lagi kita akan mulai bermeditasi, berlatih. Setelah nanti berlatih selesai, sambil berlatih nanti saya jelaskan bagaimana tentang kanker itu dengan pikiran harmonis kita bantu untuk penyembuhannya. Lalu setelah itu tanya jawab. Nanti Bapak dan Ibu boleh tanya jawab apa saja ya, tentang, tentu saja maksud saya tentang penyakit di badan, di memori, bagaimana dengan pikiran harmonis ini kita berusaha untuk mengobati atau membantu. Dan kalau kita tidak sakit, bersyukur ya. Tadi saya banyak sekali ngomong tentang penyakit, karena pada umumnya kita sebagai manusia berfokus ke tempat yang kita ingin atasi. Kan ingat, sering kan orang ngasih kita contoh sebuah kertas putih selembar, lalu dikasih lihat, coba lihat kertas putih ini. Nah, begitu kita lihat, pasti yang kita lihat ada satu titik hitam. Kita bilang, oh itu hitam gitu. Jarang kita melihat, oh semuanya putih gitu. Nah, manusia juga begitu. Sebetulnya kan kita banyak sehatnya, bisa jalan, bisa bekerja, bisa ngomong, dan seterusnya. Banyak senangnya kan, punya suami, punya istri, punya anak, bersyukur lahir di negara yang bagus, banyak baiknya kita. Tapi kalau kita kena satu problem sakit, itu aja kita pikirkan. Nah, jadi meditasi ini juga demikian. Syukuri, nanti kita rasakan nafas, badan, syukuri. Yang senang-senang, yang bagus-bagus, kita syukuri. Tapi kuatkan pikiran kita, yang harmonis supaya kalau ada problem kita bisa atasi seperti itu. Saya rasa ini pembukaan saya teorinya, pengenalan tentang meditasi Bali Usada dan kesehatan apa saja secara umum yang kita ajarkan. Jadi silakan sekarang Saudara Nago mungkin istirahat, nanti kembali kita mulai bermeditasi. Silakan. Silakan Pak Murta. Terima kasih, Saudara Nago. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan sekarang latihan meditasi. Mungkin latihannya tidak panjang ya, hanya 15 menit sampai 20 menit.
Tapi dalam latihan ini saya juga memberikan penjelasan-penjelasan supaya nanti kalau mau berlatih di rumah bisa. Atau tentu saja saya sarankan kalau bisa ikut latihan atau kursus di Bali Usada, itu akan sangat bagus, akan lengkap dia latihan kita seperti naik sepeda. Pertama diajarin konsentrasi dan seterusnya. Saya dengan kawan-kawan di Sonora, di Radio Sonora, dari dulu juga melakukan hal ini karena salah satu tujuannya adalah pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia ini supaya mudah-mudahan lebih mudah menjaga kesehatan dan ketenangannya. Jadi kalau nanti ada yang mau ikut bermeditasi yang lebih detail, silahkan. Tapi sekarang secara umum saya jelaskan. Orang bermeditasi, seperti saya katakan tadi, adalah untuk menguatkan pikirannya, supaya pikiran baiknya bertambah kuat, lalu bisa dilatih menjadi pikiran harmonis, digunakan sesuai dengan keperluan. Nah, mengapa? Pada Ibu, tadi kita ngomong tentang badan, pikiran, lalu memori. Badan manusia, kalau dia ingin kuat, bagaimana caranya? Kita tahu kan, kalau kita lahir dalam keadaan normal, semuanya oke, sebetulnya badan manusia itu sudah normal, cukup melakukan kegiatan sehari-hari. Berjalan, berlari, berenang, mungkin ngangkat meja, nyupir mobil, dan seterusnya. Ini badan yang normal. Tapi suatu saat, mungkin ada orang minta tolong. Tolong angkatin ini, ada barang ini. Barang itu beratnya 25 kilo. Nah, kalau orang yang normal-normal saja, tidak pernah melatih mengangkat barang yang berat, tiba-tiba dia angkat 25 kilo itu mungkin bisa, tapi pegal nanti. Ada yang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena badan yang normal itu belum tentu badan yang kuat. Nah, untuk supaya dia kuat, perlu dilatih. Nah, biasanya kalau melatih kan pakai barbel. Pakai barbel pemberat, dilatih seminggu ini mungkin ngangkatnya 2 kilo, nanti 5 kilo, dan seterusnya. Yang melatih maksimum bisa sampai ngangkatnya mungkin sampai 50 kilo. Gitu. Ototnya jadi kuat. Gitu. Suatu hari kalau ada orang minta tolong atau harus mengangkat barang yang lebih berat, katakanlah 25 kilo, kalau sudah dilatih sampai ngangkat 50 kilo pun kuat, ngangkat nolong orang itu mudah. Gitu. Jadi badan yang normal, otot yang normal, supaya dia kuat perlu dilatih. Latihan ini disebut olahraga. Pikiran juga demikian. Pikiran kita ya orang yang lahir, secara umum kita itu normal, baik ya. Bisa kita gunakan untuk berucap, untuk belajar, untuk kepada orang tua kita, dan seterusnya, untuk bekerja ke kantor, untuk pikiran kita ini secara biasa, normal-normal itu sehat, baik dia seperti itu. Tapi belum tentu dia kuat. Coba kalau pikiran kita yang normal itu, lalu menghadapi tekanan yang sedikit agak kuat, dia pasti nanti menjadi stres, menjadi tidak bahagia, karena dia tidak cukup kuat untuk menghadapi problem tersebut. Mungkin hampir semua ngalami ya. Waktu remaja kan kita senang-senang aja hidup kita. Mungkin ada problem sedikit-sedikit ya biasa. Tapi begitu putus cinta, stresnya muncul kan. Berapa hari, malah ada yang beberapa bulan seperti itu. Nah itu umpamanya. Dan dalam kehidupan sekarang kan banyak yang kita hadapi tidak normal. Apalagi pandemi ini ya, saya menerima konsultasi mental illness itu begitu banyak. Banyak orang tidak tahan menghadapi sampai pekerjaan hilang, jarang ketemu dengan keluarga dan seterusnya. Stresnya banyak, problemnya banyak.
adik-adik yang umur antara 20 sampai 35 sekarang banyak sekali mempunyai penyakit yang namanya anxiety, panic attack, bipolar, merasa putus asa dan seterusnya karena pikirannya tidak dilatih. Dia normal biasa lalu kena tekanan hidup yang kuat, dia tidak kuat untuk menghadapi. Nah, latihan pikiran supaya kuat ini disebut meditasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau ditanya dengan orang itu apa itu meditasi, sebetulnya adalah teknik untuk bagaimana melatih pikiran kita supaya kuat, supaya baik. Kalau di Bali Usada kita sebut supaya harmonis. Lalu nanti kita bisa gunakan sesuai untuk keperluan kita seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekarang secara umum sudah menangkap, oh sebetulnya latihan ini latihan pikiran untuk dikuatkan. Nah, caranya saya jelaskan bertahap dulu. Pertama, kalau dengar di luar orang mau meditasi itu pasti, aduh susah meditasi, harus duduk bersila atau bersipuh. Mungkin kalau Saudara Nago ada gambarnya, kasih lihat posisi itu. Kalau orang dengar di luar meditasi itu harus bersila seperti nomor 1 tuh full lotus. Ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih muda, latihan yoga, senang, lalu bisa duduk seperti itu bagus. Tapi latihan meditasi tidak harus seperti itu. Bisa duduk seperti nomor 2. Pada umumnya semua orang bisa nomor 2 dengan nomor 3 ini nanti kalau sudah latihan beberapa minggu atau beberapa bulan. Yang kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, half lotus namanya. Telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas, punggungnya tegak, duduk bersila, pakai mungkin selimut, diisi di bawahnya supaya lembut, di ujung pantat diisi sedikit bantal atau lipatan kain supaya punggungnya tegak. Nomor 2, nomor 3 ini semua orang pada umumnya akan bisa, kecuali kalau sudah terlalu tua, sakit-sakitan, ada masalah di kesehatan, bisa duduk di nomor 4 itu. Di kursi. Nanti dipilih kursinya jangan seperti di gambar itu. Kalau di kursi seperti itu nanti belum ahli meditasi, ngelamun bisa jatuh nanti. Nanti kursinya yang ada senderan aja, tapi jangan nyender. Jangan nyender. Nah, bisa duduk. Nanti kalau belum bisa, kalau karena sakit saya sering mengajarkan kawan-kawan meditasi yang sedang sakit parah di rumah sakit atau di rumahnya, berbaring pun boleh seperti itu. Jadi meditasi itu posisinya apa saja boleh, sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang baik itu sebetulnya adalah supaya dia solid, supaya dia tidak bergerak, bisa jangka waktunya agak panjang. Nah, yang wajar bagus itu yang nomor 2 dengan nomor 3. Dan itu bisa nanti dilakukan. Saya sendiri, karena mungkin sudah usia tua, saya sudah 65 tahun, kalau saya duduknya mau lama, 1,5 jam atau 3 jam, saya kadang-kadang juga duduk di kursi, seperti itu. Jadi, jangan berpikir, wah meditasi itu sulit karena duduknya, ya, jangan. Jadi, kenapa saya tunjukkan gambar ini, supaya kawan-kawan tidak punya beban bahwa meditasi itu harus bersila. Tidak seperti itu. Nah, duduk dengan rileks sesuai dengan posisi yang dipilih. Lalu nanti kalau kita sedang berlatih nanti kita menggunakan barbel. Nah, kalau badan otot barbelnya makin berat, nanti ototnya makin kuat. Pikiran terbalik. Kalau barbelnya makin halus, pikiran itu makin kuat. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat dengan pikirannya sekarang saya begitu. Ini namanya barbelnya kasar. Gede, oh itu Pak Merto, itu gampang itu. Ini barbelnya kasar. Nanti coba lihat yang lebih halus, kita perlu umpama membaca. Kita perlu perhatian yang lebih kuat. Karena dia lebih halus. Nah, lebih kuat lagi. Jadi pikiran kita makin kuat, ada konsentrasinya tambah kuat di sana. Seperti itu. Nah, kalau dalam meditasi yang universal seperti nanti kita latih, ukuran barbelnya adalah nafas. Kita gunakan nafas sebagai barbel kita. Pada Ibu kan sekarang bernafas. Tapi
kita tidak perhatikan karena dia halus. Nanti kalau meditasi disuruh sadari nafas. Sadari nafas. Begitu kita bisa menyadari nafas, ini namanya konsentrasi kita sudah 30%. Sudah mulai kuat, sudah mulai bisa menembus badan, sudah mulai menembus memori. Kalau sekarang belum, disuruh merasakan jantung begitu sulit kan? Kalau orang biasa, karena konsentrasinya biasa-biasa itu hanya 5%, 10% seperti itu. Nanti kalau dalam sekali bisa merasakan jantung yang saya ceritakan tadi, jaringannya, molekulnya, atomnya. Wah, kalau bisa 100%, itu sampai paling kecil pun bisa dirasakan. Itu sebabnya kita menggunakan barbel. Jadi nanti barbelnya nafas. Barbel yang kedua badan. Waktu permulaan pun kita menggunakan badan juga untuk mulai memunculkan pikiran baik, cinta kasih kita. Karena itu kan tujuannya supaya sehat. Badan kita dulu secara umum dirilekskan, diberikan kelembutan, cinta kasih. Lalu setelah itu pikirannya dilatih. Nah, dalam melatih pikiran ini nanti bertahap. Konsentrasinya dulu, lalu kesadarannya, lalu setelah itu dengan lembut, cinta kasihnya, lalu fleksibilitasnya, yaitu kebijaksanaannya. 4 ini muncul, kita sebut nanti namanya pikiran harmonis. Perhatikan penjelasan saya. Pertama, konsentrasinya. Tentu saja, karena kita menyadari nanti dengan lembut, cinta kasih juga. Nah, kedua, nanti kita latih kesadarannya. Nah, ini kata-kata ini yang nomor 2 ini harus diperhatikan. Kesadaran artinya perhatian yang benar, perhatian yang baik. Bukan hanya perhatian, hanya sadar aja. Kalau sadar saja, kan sering kan, saya sadar saya marah, saya sadar saya khawatir. Ini bukan yang dimaksud. Kalau meditasi itu namanya perhatian benar, kesadaran baik. Nah, kalau kesadaran baik itu artinya ketika kita latih, tidak ada gelisah, tidak ada khawatir, tidak ada serakah, tidak ada malas. Dia awake, dia sadar. Makanya saya sering juga mengingatkan, kalau berlatih meditasi mungkin dari kawan-kawan dari luar, atau mungkin hanya dari radio, atau dari YouTube, kalau carilah pelatih yang bagus, yang mengerti, menjelaskan dengan baik. Karena banyak orang berlatih sendiri, kuatkan perhatiannya saja. Nanti kalau kuatnya perhatian dengan khawatir, dengan gelisah, dengan serakah, saya mau bisa meditasi tanpa pengertian, bisa saja nanti meditasinya malahan jelek. Kok meditasi setengah jam darah tingginya kumat begitu. Nah, karena yang dilatih begini, nafas masuk saya mau, nafas keluar saya benci karena didorong. Nah, tegang dia, habis meditasi kok tambah sakit. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikut seperti apa yang didengar sebentar lagi, atau ikut dengan detail kursusnya, dia tidak akan salah. Dia akan memberikan manfaat yang bagus, yang terbaik. Nah, untuk itu, mari kita mulai bermeditasi. Duduklah dengan rileks. Silakan Bapak Ibu duduk dengan rileks. Pilih sesuai yang tadi itu, yang mana aja dipilih boleh. Ingat punggungnya tegak. Telapak tangan yang kanan, yang kiri letakkan di bawah, yang kanan di atas, di pangkuan kita. Rileks ya. Kalau tangan kita pendek, mungkin di bawahnya diisi lipatan kain sedikit. Jadi lengan kita itu longgar, dada dan perut kita kalau bernafasnya ada ruangannya, enak gitu, rileks. Karena ini meditasi untuk kesehatan, posisinya seperti ini, agar energi badan kita itu tersambung. Tapi kalau meditasi yang lain, Bapak dan Ibu mau taruh di atas paha, atau bagaimana, silahkan. Punggungnya tegak, lidahnya letakkan menyentuh langit-langit di mulut kita, sehingga barbel kita, nafas kita nanti kita bisa rasakan dengan jelas. Jadi nafas keluar dan masuknya melalui hidung. Tapi nanti kalau sedang meditasi,
lidahnya turun, normal, tidak apa-apa, biarkan aja. Pejamkan mata. Meditasi paling bagus itu memejamkan mata. Karena begitu mata dipejamkan, lalu wajah kita rileks, seperti tersenyum, syaraf dan sel-sel di tengah kepala kita, hipotalamus kita, itu dia akan membuat zat melatonin namanya. Hormon ketenangan itu sudah mulai muncul begitu kita pejamkan mata kita, wajah kita rileks, tersenyum. Nah, kalau sudah posisi duduknya, selalu mulai bermeditasi itu dengan merilekskan badan dulu. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dengan lengan kanan dirasakan dengan lembut agar rileks. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut agar rileks. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut agar rileks. Seluruh kaki kanan dirasakan dengan lembut agar rileks. Seluruh kaki kiri dirasakan dengan lembut agar rileks. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut agar rileks. Kalau sudah rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu 1-2 menit untuk berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan, ikuti instruksi saya. Rasakan dari dalam dada kita, dari hati kita, dalam dada kita. Rasa lembut yang enak. Rasakan dari dalam dada ke seluruh badan. Lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Nah, dengan lembut, agar otot cinta kasih kita dengan mengharapkan semua berbahagia, itu tambah kuat. Energi, kelembutan, cinta kasih akan mempengaruhi badan kita. Istilahnya dalam ilmu kedokteran modern, nanti akan terbentuk oksitosin yang banyak di tubuh kita, menjadi lebih segar, metabolismenya bagus. Karena kita lembut, tidak tegang. Dari dalam dada, sadari rumah kita. Boleh dikatakan bayangkan rumah kita, tapi disadari. Dibayangkan sambil menyadari, oh ini rumah saya luasnya. Sehingga otot kita menjadi lebar, bertambah lebar. Otot cinta kasih kita bertambah lebar, bertambah kuat. Dari dada,
Sadari seluruh rumah, lalu ucapkan dalam hati. Semoga semua hidup berbahagia. Vibration-nya mempengaruhi rumah kita, terasa nanti lebih hening, lebih damai. Dari dada, di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita, tanah air kita Indonesia, bayangkan luasnya, sadari, lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sadari nafas kita di sekitar hidung. Bisa di dalam hidung, bisa di sekitar lubang hidung, di pinggir lubang hidung, atau bisa di atas bibir kita. Tempat sentuhan ketika nafas keluar dan masuk. Coba sadari dulu di mana sentuhannya. Nah, kalau sudah ketemu, umpamanya di atas bibir, atau mungkin di lingkaran lubang hidung di luar, atau di dalam, di mana saja. Diam di sana. Rasakan anginnya nafas. Rasakan batangnya nafas. Tugas kita hanya diam di sana dengan lembut mengamati. Anginnya nafas atau batangnya nafas. Ketika nafas keluar dan masuk di tempat sentuhan itu. Biarkan badan kita yang bernafas. Bukan kita yang menarik. Saya mau nafas saya masuk, kita tarik. Saya mau nafas saya kita keluar, saya dorong. Jangan. Untuk pikiran baik, pikiran yang harmonis, biarkan dia seperti apa adanya. Tentu saja latihan-latihan pernafasan lain mempunyai tujuan lain, silahkan. Tapi untuk menguatkan kesadaran dan kebijaksanaan, pikiran harmonis kita, tugas kita hanya mengamati, memperhatikan. Mulai dengan anginnya nafas atau batangnya nafas. Nah, kalau badan ibu sudah bisa merasakan, oh dia masuk, sentuhnya, oh ini batangnya, menyentuh di tempat tersebut. Atau, oh ini anginnya nafas. Ini kalau sudah bisa seperti ini, pikiran konsentrasi kita sudah 30%. Sudah mulai meningkat dari sehari-hari. Pikiran yang terkonsentrasi menimbulkan ketenangan, rasa senang, bahagia. Kalau Bapak dan Ibu bisa merasakan terus anginnya nafas masuk, anginnya nafas keluar, atau batangnya nafas masuk, batang nafas keluar, endorfin di tubuh kita itu akan banyak. Habis itu rasanya kok gembira ya, senang rasanya. Karena di badan kita endorfinnya bertambah baik. Nah, kalau sudah bisa, sekarang tingkatkan. Ketika nafas masuk panjang, tahu panjang. Ketika nafas keluar panjang, tahu dia panjang. Ketika nafas masuk mungkin sedikit agak sejuk, dingin, tahu sejuk. Ketika keluarnya sedikit agak hangat, tahu hangat. Mungkin dia pendek, nafasnya masuk, keluarnya pendek, tahu. Tahu atau sadar atau awas. Atau perhatian yang benar. Kita sebut sadar.
dengan lembut, ini menjadikan pikiran kita menjadi pikiran baik. Konsentrasi, lembut, dan sadar. Kita lakukan dengan mengamati nafas kita. Ada pada saat ini, at the present. Awas, sadar, mindfulness. Jadi perhatikan, mindfulness itu artinya awas, sadar, waspada pada saat ini. Tidak khawatir, tidak gelisah, tidak marah, tidak melamun, ada pada saat ini. Nah, ini pikiran baik. Pikiran baik atau pikiran mindfulness. Silakan dicoba. Sudah bisa merasakan nafas, anginnya nafas, batangnya nafas. Sekarang kuatkan kesadaran. Apapun yang terjadi di tempat sentuhan nafas keluar dan masuk itu, kita tahu, kita awas, kita sadar. Silakan coba. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Kalau kita melamun, mungkin berpikir, aduh ini bagus loh. Nanti saya beritahu saudara saya atau kawan saya. Oh ini bagus ini. Pikirannya memikirkan kawan yang sakit. Dia ngelamun. Atau mungkin sedang nafas masuk, nafas keluar, pendek-pendek. Ingat, aduh nanti pekerjaan saya belum selesai. Karena pendek-pendek artinya khawatir, gelisah. Ingat dengan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Dia ngelamun. Dia tidak awas, dia tidak sadar. Begitu kita tahu kita melamun, jangan marah, jangan benci. Pikiran yang tidak terlatih memang lemah. Mudah melamun, mudah khawatir, mudah gelisah. Dia harus dilatih. Begitu kita tahu, senyum, sadar, kembalikan ke nafas. Lagi latih. Sadar, nafas masuk. Sadar, nafas keluar. Banyak sekali manfaatnya. Oksigen yang masuk, melewati hidung kita, kita sadari kualitasnya bagus. Badan bertambah sehat secara umum. Di buku relaxation namanya. Hanya dengan menyadari nafas keluar dan masuk dengan benar, penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah, jantung koroner itu dapat berkurang. Ada yang sembuh. Itu riset dilakukan. Jangan bernafas keluar dan masuk dengan khawatir, dengan marah. Kualitas darah kita kental jadinya. Jadi, nah sekarang kalau sudah bisa, ini namanya pikiran baik. Biasanya kalau dilatih, dibimbing dengan baik supaya dia kuat, memerlukan waktu 3 minggu. 1 hari imitasinya sekali atau 2 kali. Nah, pikiran baik kita sudah miliki, sekarang tingkatkan. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Dia panjang tahu, dia pendek tahu, sadar. Nah, sekarang sambil sadar tahu apa yang terjadi, perhatikan dia berubah. Dia berubah. Tadi masuk, sekarang keluar. Oh, dia berubah.
Tadi panjang-panjang, sekarang kok pendek-pendek. Oh, dia berubah. Masuknya agak dingin, keluarnya agak panas. Oh, dia berubah. Pikiran yang menyadari perubahan sedang menyadari kebenaran. Di seluruh alam semesta ini, apapun yang berkondisi, dia berubah. Pikiran yang merasakan kebenaran, merasakan perubahan, dia menjadi bijaksana. Jadi otot fleksibel, otot kebijaksanaan kita bertambah kuat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti otot kebijaksanaannya kuat dalam hidup sehari-hari, apapun terjadi, kita tenang. Kita tahu, oh ini akan berubah. Tentu saja kita kondisikan dengan baik supaya berubahnya baik. Kita tidak panik karena tahu semuanya akan berubah. Nah, pikiran yang menyadari perubahan ini menjadi pikiran bijaksana. Konsentrasi, kesadaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan muncul disebut pikiran harmonis. Otot-otot pikiran harmonis menjadi kuat. Coba sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Oh, dia berubah. Dialami, di-experience, dirasakan. Jangan dihafal. Kalau hanya hafal teori saja, nanti teorinya banyak, marah itu jelek, teorinya banyak, khawatir itu jelek, merokok itu tidak bagus, teorinya bisa. Tapi kalau tidak dirasakan, kita tidak mengalami langsung. Begitu dirasakan, marahnya berkurang. Dirasakan, khawatirnya berkurang. Dirasakan dengan pikiran harmonis, madatnya, ketagihannya berkurang. Dialami, dicoba. Dialami. Nafasnya dialami. Sensasinya dialami dengan lembut, dialami perubahannya. Silakan lakukan 1-2 menit sebelum kita akhiri meditasi kita. Bapak dan Ibu, kalau nanti sudah mempunyai pikiran harmonis, mau digunakan untuk apa? Untuk menyehatkan badan menyeluruh, nanti tinggal dilatih merasakan 36 bagian tubuh kita. Supaya badan kita menyeluruh bertambah sehat. Untuk melepaskan reaksi buruk sehari-hari, nanti waktu merasakan 36 bagian tubuh, rasa apapun muncul di tubuh kita, dia berhubungan dengan memori kita. Sehingga reaksi-reaksi buruk sehari-hari ketika kita bekerja, tegang di kantor, menjalankan kewajiban sebagai orang tua, dan lain-lainnya itu bisa dibersihkan seperti mandi setiap hari. Melalui menyadari sensasi rasa-rasa yang muncul di badan kita. Nah, kalau kita mempunyai penyakit tertentu, umpamanya trauma di memori kita, ada tekniknya. Kalau kita mempunyai penyakit di badan, ada tekniknya. Umpamanya seperti kawan-kawan yang menderita penyakit kanker, umpama. Salah satu teknik itu adalah, pertama kita ngerti, penyakit kanker itu salah satu penyakit yang munculnya dari dalam tubuh kita, perubahan terjadi di sel-sel tubuh kita. Nah, riset-riset banyak membuktikan bahwa mulainya di pembuluh darah,
yang ada di sel itu lalu terjadi perubahan, nanti genetiknya berubah, kankernya muncul, selnya menjadi abnormal. Umpamanya seperti itu. Jadi pembuluh darahnya, sel di tempat yang sakit tersebut terjadi kanker. Penyebabnya banyak. Mungkin memang dari genetik, ada keturunan, mungkin ada karena gangguan zat kimia, karena makanan tertentu berturut-turut, terus-menerus. Mungkin karena virus. Nah, kalau pikiran kita latih dengan baik, imun sistem kita bisa bagus. Kalau ada perubahan sel-sel seperti ini, imun sistem kita kuat, dia bisa membunuh atau memakan atau menghilangkan sel-sel abnormal tersebut. Tapi kadang-kadang selnya begitu kuat, sistem imun kita tidak kuat, lalu berkembang menjadi lebih banyak. Sel abnormal ini cepat sekali berkembang, lalu merusak sel-sel di sekitarnya. Dan terjadilah tumor atau kanker seperti itu. Cara pengobatannya banyak, sesuaikan dengan disiplinnya para dokter, memberikan obat-obat tertentu, kadang-kadang diradiasi, dan seterusnya. Nah, kalau dari sudut meditasi, kita melihatnya perubahan sel genetik ini. Kita berusaha untuk membantu secara menyeluruh, umpamanya dengan rajin meditasi, harapan imun sistem kita menjadi kuat. Nah, kalau sudah mempunyai pikiran harmonis, kita mulainya biasanya dari pembuluh darah. Jadi, jantung dirasakan dulu, pikiran harmonis kita masukkan ke dalam dada, rasakan, istilah kami frekuensi jantungnya. Oh, ini jantung. Rasakan jantung kita dengan lembut. Sambil merasakan jantung, tentu saja menyehatkan jantung, merilekskan jantung, banyak manfaatnya. Kalau sudah rasa, lalu dengan rasa yang sama, pergi arahkan di mana kanker yang kita miliki. Diarahkan ke kanker tersebut. Sehingga frekuensi pikiran kita persis pas kurang lebihnya di pembuluh darah kita. Diam di sana, dirasakan di kanker tersebut. Mudah-mudahan nutrisi oksigen yang ke sana, obat yang ke sana makin banyak, kita sadari dengan lembut, tidak tegang, tidak khawatir, metabolismenya menjadi baik, mudah-mudahan liarnya stop, sehingga tidak bertambah kuat, kankernya tidak makin banyak, atau kalau kuat, bagus meditasi kita, lalu nutrisi dan lain-lainnya tepat, mudah-mudahan bisa sembuh. Seperti itu. Nah, ini memerlukan latihan, memerlukan pengarahan. Karena banyak kawan-kawan kalau tidak mengerti, dirasakan ke tempat yang sakit, dengan khawatir, dengan gelisah, nanti metabolismenya menjadi lebih buruk. Makanya kadang-kadang dokter itu atau kawan-kawan merahasiakan sakit orang. Tidak usah diberitahu, supaya tidak tambah khawatir, nanti tambah keras sakitnya. Nah, kalau kita sudah mengerti pikiran harmonis, perlu tahu. Karena kita tidak khawatir, tidak gelisah, tidak marah. Dengan sakit kita diam di sana. Dengan harmonis, proses penyembuhnya akan tambah kuat. Dari pengalaman kami di Bali Usada, yang sembuh dengan pikiran harmonis ini, ada memberikan kesaksian, tapi banyak sekali yang juga memerlukan kerjasama. Atau mungkin sudah di kemo atau sudah dibantu oleh dokter, lalu dengan pikiran harmonis dikombinasikan, akan membantu sembuhnya, mudah-mudahan sembuhnya bertambah cepat. Ini umpama untuk kanker. Saya rasa sudah cukup. Sekarang Bapak dan Ibu untuk mengakhiri meditasinya dengan lembut, biasakan rasakan dari dalam dada.
ke seluruh badan. Sadari dalam hati, ucapkan dengan lembut. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, sadari rumah kita dengan lembut. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, seluas-luasnya, terutama tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Para peserta seminar yang hadir semuanya, baru saja kita melewati Introduction Health Meditation Bali Usada. Teori sudah, cara praktek juga sudah, masih tahap pengenalan, tapi sudah bisa mulai dipraktekkan di rumah. Hanya memunculkan pikiran baik saja. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar, manfaatnya sudah banyak. Kalau bisa, kalau untuk memunculkan pikiran harmonis memang memerlukan bimbingan yang lebih detail, bisa ikut kursusnya akan lebih bagus, apalagi untuk penyembuhan. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kawan-kawan di Radio Sonora juga terima kasih, ini sudah banyak berbuat kebaikan bersama. Silakan Saudara Nago, lanjutkan acara. Baik, terima kasih Pak Martade atas bimbingannya. Sahabat meditasi sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi, untuk sahabat meditasi yang memiliki pertanyaan, bisa antara satu raise hand dan menanyakan pertanyaan secara langsung kepada Pak Merte, atau mungkin bisa menuliskannya di kolom chat, sehingga saya bisa bacakan dan Pak Martade bisa memberikan respon ataupun jawabannya. Oke, silakan Pak, silakan sahabat meditasi sekalian, kalau ada yang ingin bertanya boleh hand. Oke, ini sudah ada satu, Ibu Francisca Yosefina. Saya coba unmute. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, oke, bisa diajukan pertanyaannya. Baik. Selamat siang, Pak Merta. Ya, Ibu, kalau bisa videonya dihidupkan lebih bagus ya. Tapi saya belum rapi nih, Pak. Oke, Izin off enggak dulu apa-apa. ya. Kalau Ibu khawatir enggak Iya, ya. rapi, enggak apa-apa. Tapi Baik, biasanya Pak sih Merta. oke ya, ke hidup sehari-hari. Ini bukan ke panggung ya, enggak perlu pakai merah pipi dan seterusnya. Ini dengan diskusi aja, rileks-rileks. Silakan Ibu. Iya, baik Pak Merta. Saya coba buka videonya, tapi nggak apa-apa ya, Pak ya. Saya nggak rapi. Silakan. Pakaian rumah, ya. Saudara Nago, kalau bisa supaya di layar juga Ibu kelihatan di layar besar di spotlight ya. Terima kasih. Silakan Ibu Francisca, silakan. Pak Merta, sebenarnya saya sudah sering kali mendengarkan Pak Merta di Sonora. Ya. Tapi saya tadi mempraktekkan belajar meditasi sama seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya coba. Pertama, Pak, waktu diminta untuk menyadari nafas keluar dan masuk, saya kok malah sepertinya nafasnya itu dikendalikan gitu loh, Pak. Jadi begitu saya berkeinginan untuk melihat nafas saya keluar dan masuk, jadinya saya seperti tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kan jadi lama-lama capek ya, Pak ya. Betul, Gitu. karena begini Bu, kita dari kecil kebiasaan kita itu, maaf dalam arti yang normal, yang biasa ya, kalau melihat sesuatu yang baik, saya mau. Kalau yang buruk, saya benci. Kebiasaan pikiran kita itu selalu ingin bergerak, mencekram atau mendorong. Sehingga ketika kita berlatih meditasi, disuruh merasakan nafas, kita tidak bisa membiarkan badan kita bernafas. Saya mau dia masuk, saya mau dia keluar. Itu bukan di pikiran sadar aja, di bawah sadar juga begitu. Sehingga untuk itu makanya perlu dilatih. Jadi, saya mau melatih rilekskan badan. Biarkan nafasnya keluar sendiri, masuk sendiri.
Kalau dia tidak keluar, tak tunggu. Nanti sendirinya dia gitu. Kalau dia perlu narik, dia narik sendirinya kuat, lama-lama normal. Jadi itu bukan hal yang salah, tapi perlu dilatih ya, pelan-pelan pasti bisa. Oh baik, terus Pak, yang kedua, sama seperti saya pada saat berdoa rosario, saya seringkali terganggu dengan segala pemikiran. Nanti tiba-tiba muncul pemikiran ini, pemikiran itu. Nah, tadi juga seperti itu, saya berpikir, aduh kaki saya mulai kesemutan, ini bagaimana ya? Karena saya duduk dengan posisi nomor 2, saya mulai berpikir, apakah saya boleh meluruskan ya? Jadinya konsentrasi saya sudah mulai terganggu dengan kaki saya yang kesemutan, terus juga dengan pikiran-pikiran yang lain. Nah itu bagaimana Pak Marta? Ya, saya rasa kalau kita berdoa, katakanlah kita pakai sarana seperti rosario itu kan satu hal yang bagus. Salah satu fungsinya sebetulnya kan juga menguatkan konsentrasi, salah satu. Tapi fungsinya lebih tinggi tentu saja sesuai dengan agama kita ya. Tapi fungsinya kan begitu. Nah, kalau supaya konsentrasinya lebih kuat, lebih halus, harus lebih halus objeknya. Jadi Ibu coba dengan nafas, karena dia sangat halus kan, halus, oh dia keluar, dia masuk. Nanti pelan-pelan, walaupun ini dalam arti tidak 100% tidak apa-apa, Ibu umpamanya bermeditasi 10 menit, mungkin 5 menit sering ngelamun, masuk lagi, ngelamun, masuk lagi, pelan-pelan dia sudah bertambah bagus. Jadi memang harus konsentrasi ini digunakan yang halus, Bu, supaya dia kuat. Jadi Ibu coba dengan, makanya tadi saya agak tekankan, berusaha untuk merasakan anginnya nafas atau batangnya nafas di tempat. Itu halus sekali. Nanti lama-lama bagus deh, Bu. Ya, dicoba. Nanti kalau Ibu belum bisa, makanya saya kadang-kadang sering, ya ini maaf ya, sering beritahu kawan-kawan, tolong ikut kursus Bali Usada 8 minggu atau Tapo Brata 7 hari 6 malam. 99% setelah itu pasti bisa. Karena kita agak detail melatihnya. Seperti itu, detail melatihnya. Seminggu hanya konsentrasi aja. Seminggu hanya kesadaran. Dan itu seminggu itu dijaga ya, selama seminggu melalui WhatsApp. Kalau ada problem, saya tidak bisa. Oke, kalau begitu begini. Nafas masuk, 1. Di titik sentuh itu dihitung. Nafas keluar, 2. Nanti lama-lama bisa. Dibimbing pelan-pelan gitu. Tapi tentu saja tidak semua orang sempat sesuaikan dengan waktunya. Nah, dalam kesempatan ini saya sering sampaikan, seperti saya sekarang dengan Radio Sonora ini kan penekanannya kita tuh berbuat baik, kebahagiaan. Jadi kawan-kawan yang mau ikut kursus di Bali Usada itu sangat mudah. Kalau tidak mampu, betul-betul miskin, gratis. Kalau tidak punya budget pas, kekurangan minta diskon. Mungkin diskonnya 20%, 50% boleh. Tapi kalau yang mampu, tolong ikut bayar. Dan itu murah. Malahan yang mampu, banyak yang ikut nyumbang. Karena dengan menyumbang kan artinya kita bisa membantu kawan-kawan yang tidak mampu untuk ikut. Karena ini biasanya kan besar, para asistennya, kantor kita semuanya, kita juga memerlukan dana dan lain-lainnya seperti itu. Jadi silakan ikut. Sekarang kita tinggal waktu, terutama kalau Bapak dan Ibu mempunyai kawan yang sakit, yang memerlukan, tolong ajak. Seperti sekarang ini ikut di Sonora ini kan bagus ya, mendapatkan pengetahuan, bisa praktek bersama-sama. Terima kasih Ibu Francisca ya. Ada lagi yang ditanya? Tadi Pak, kaki kesemutan itu kita boleh nggak ya Pak, kalau misalnya dalam posisi saya duduk bersila tadi lalu kesemutan, saya boleh meluruskan nggak Pak di tengah-tengah meditasi? Boleh, enggak apa-apa. Saya juga sering meluruskan, karena kalau saya duduk kan 1,5 jam atau 3 jam gitu, kan sakit juga seperti itu. Saya luruskan pelan-pelan. Tapi kalau sedang bagus konsentrasinya, pikir itu di satu saat ada di satu tempat. 3 jam pun enggak sakit, karena kalau sedang mikirkan kepala, enggak terasa sakit di kaki. Jadi pikiran kita itu pada satu saat ada di satu tempat, kalau ya dia kuat. Nah, ini artinya kalau kita merasakan nafas, masih kesemutnya terasa, artinya pikiran kita belum kuat. Jadi merasakan
kesemutan, merasakan punggung sakit, ya terpaksa ngalah dulu lah karena dia belum kuat, ya digeser pelan-pelan seperti itu. Ya, silakan. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Merta. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Francisca. Selanjutnya nih ada Pak Kriswanto ya. Kita menjawab pertanyaan yang raise hand dulu ya. Ya, silakan. Pak Kris, videonya dibuka dulu Silakan Pak Kris. supaya kenal. Selamat siang, Pak Marta. Ya, selamat Saya siang Pak Kris, Kriswanto. silakan. Saya cuma mau bertanya 3 hal aja. Yang pertama, sewaktu Satu Pak persatu Pak Kris ya, satu persatu. Yang pertama, waktu Pak Marta bilang memindahkan rasakan jantung terus pindah ke posisi yang sakit, itu caranya langsung atau ada proses yang lain? Itu yang pertama, Pak. Nanti dulu satu persatu ya. Begini, tentu saja saya jelaskan di sini ketika kita melakukan penyembuhan. Tapi prosesnya sebetulnya kan banyak. Setelah pikiran harmonis muncul, kita harus merasakan 36 bagian tubuh supaya semua energi di tubuh itu tersambung, badan kita rileks, seperti itu. Nah, setelah semuanya bagus, lalu pikiran kita baru merasakan jantung. Jadinya kita bisa merasakan jantung, setelah itu dipindahkan ke tempat yang sakit. Nah, kalau kawan-kawan sudah biasa bermeditasi, sudah badannya tersambung, lalu setiap melakukan penyembuhan boleh. Oh, nafas masuk, nafas keluar, setelah pikiran harmonis muncul, langsung ke tempat yang sakit boleh. Tapi untuk supaya bagus, saya selalu sarankan, sehat, sambung dulu seluruhnya, baru ke tempat yang sakit. Nah, untuk itu memerlukan tahapnya, kalau yang lengkap seperti itu. Ya, silakan lanjutkan. Oh, berarti Pak Marta kalau mau pertama ke jantung dulu langsung aja ya, begitu ya, sampai udah dirasakan baru pindah ke posisi yang lain gitu ya? Ya, boleh. Tapi kembali saya ingatkan, boleh. Yang penting pikiran harmonis itu harus muncul di sana. Karena saya banyak melihat, kan kadang-kadang orang itu ingin sembuh. Sakit umpama dia di levernya, dirasakan. Atau sesak nafasnya, kena COVID. Lalu ketika dia merasakan, dia mikirkan sakitnya itu, saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Yang muncul itu namanya keserakahan. Jadi energinya buruk, malahan tambah keras dia seperti itu. Makanya kita umum aja, saya ingin sembuh, jangan diperhatikan ke tempat yang sakit seperti itu. Nanti saya benci dengan sakit, saya benci. Nah, ketegangan muncul, tidak bagus. Jadi harus belajar supaya pikiran harmonis itu dirasakan, disadari, biarkan dia bergerak sendiri, oh dia berubah, pikiran harmonis muncul. Lalu proses penyembuhan itu terjadi seperti itu ya. Ini perlu latihan. Kemudian saya merasakan sewaktu lagi posisi menyadari napas masuk ya, itu dengan posisi tenang nggak ngapa-ngapain, tapi kok badan saya keringetan gitu Pak Marta. Terkadang ada yang ada tetes kayak air mata di sebelah kiri, tapi nggak sedih, biasa aja gitu Pak Marta. Bisa begini Pak Kris, kalau kita nafas masuk, nafas keluar, baguslah tenang, energi, pikiran kita bagus, jadi sistem hormon, semua di badan kita bekerja dengan baik, oksigen yang masuk bagus. Kalau kebetulan kita genetik mempunyai keturunan dari orang tua yang mempunyai darah tinggi, yang aktif, berlebihan agresif, nanti bisa keluar keringat di badan kita. Bisa seperti itu. Ya, atau mungkin kita tidak tahu kan, di bawah sadar kita banyak dalam kehidupan sehari-hari khawatir, pemarah, dan seterusnya. Nah, reaksi-reaksi buruk itu kan karena kita merasakan nafas, itu sudah tidak terasa dilepaskan. Jadi bisa menimbulkan panas di badan kita. Itu umpamanya. Banyak penyebabnya. Nah, ketika kita merasakan nafas keluar dan masuk, kan pikiran kita itu tajam, dia masuk ke memori agak dalam. Di bawah sadar kita itu bisa bercerita, ingat waktu diajak dengan nenek pergi ke suatu tempat, kita terharu, lalu air mata kita keluar. Atau mungkin karena pikiran kita tajam, masuk ke memori, kita mempunyai rasa-rasa bersalah yang kita sudah lupa. Lalu penyesalan itu muncul, air matanya keluar.
Jadi biarkan saja, itu pelepasan namanya, pelepasan. Tetap aja tenang di apa namanya di nafas seperti itu. Banyak kan Pak Kris tahu hidup itu kompleks sekali kan. Hanya ngomongin badan aja sudah banyak hal yang terjadi di badan kita. Jadi dengan ketenangan kita bisa banyak membantu menyehatkan badan kita seperti itu. Ya, Terima kasih Pak Marta ya penjelasannya. Pak Kris sama-sama ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Oke, selanjutnya ada Ibu Vivi ya. Oke, sebentar. Silakan Ibu. Silakan V, ini murid saya ini, sahabat saya dari Banyuwangi ini, sayang dengan saya kemanapun saya ceramah dia selalu ikut ini. Oh iya, masih ingat ya Pak Marta ya. Sampai Selamat bilang siang Pak murid Marta. ini. Selamat siang ya Pak Marta. V mau tanya apa? Mungkin pendek ya karena kawan lain mungkin perlu tanya lagi. Iya. Mau tanya apa? V? Gini, saya kan penderita meningitis ya Pak ya. Ya betul ya. Ya. Terus saya juga ada penyakit epilepsi kejang. Kemarin baru kambuh. Apakah dengan mengikuti meditasi yang rutin saya ikuti ini bisa sembuh total tanpa obat? Karena secara medis dokter itu sudah memvonis saya seumur hidup harus minum obat. Meskipun sudah dioperasi pun harus minum obat. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Stop. Satu persatu dulu. Iya. Saya habis kena COVID, brain fog. Cepat lupa. Nggak saya guyon. Tapi V begini. Kalau istilah saya, terutama blueprint namanya, sakit badan genetik, yaitu di badan kasar, badan meridian, badan cakra, itu kalau dia sudah rusak total, itu memang sulit disembuhkan, baik dengan meditasi atau bagian dengan apapun, kalau dia sudah rusak ya. Tapi kalau dia di sana itu melemah, atau katakan sebagian rusak, sebagian sel-selnya masih ada, akan bisa tumbuh, seperti itu masih bisa disembuhkan. Seperti itu. Mungkin para dokter bantu dengan obat, kadang-kadang bila perlu dioperasi seperti itu. Nah, kalau dengan meditasi pertumbuhannya itu akan bisa lebih cepat karena kita arahkan ke tempat itu dengan baik, metabolismenya bagus. Nah, ini bisa disembuhkan seperti itu. Tapi kalau umpama dia sudah kadang rusak, nggak bisa. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan meditasi? Kalau dia sudah rusak, pikiran kita yang diharmoniskan, dikuatkan. Sehingga kalau dia sakit di tempat tersebut, kita tahu, oh dia sakit. Pikiran kita tidak tergoncang. Jadi kita bisa, istilah saya, hidup dengan sakit tersebut. Jadi kan biasanya penyakit itu kumat, malahan pikiran kita khawatir, kita mudah marah, hidup kita tidak bagus seperti itu kan. Tapi kalau terlatih, kadang-kadang ya katakanlah seperti saya kan cacat, kaki kanan saya polio, tidak bisa dirubah karena dia sudah rusak dari kecil seperti itu. Tapi saya bisa nerima kan, ya kalau kawan-kawan pas lari saya tidak bisa lari, ya saya tersenyum kan, oh saya sakit polio kan, sebegitu. Tidak, kawan saya lari, saya tidak bisa lari, saya marah, saya benci, saya malu. Problemnya lebih banyak lagi kan begitu. Ya, nah untuk VV, khususnya VV, menurut saya untuk epilepsinya, karena kita sudah sering diskusikan, untuk magnetisnya itu ada kemungkinan bisa lebih baik. Ya, bukan sembuh total, kemungkinan lebih baik karena di badan halusnya akan lebih teratur. Nah, tentang obat yang diberikan oleh dokter, saya meyakini juga bagus karena dokter itu kan dia tahu zat apa yang kurang di tubuh kita, zat kimianya atau hormonnya, mungkin melatoninnya, mungkin endorfinnya, obat itu dikasih supaya sel-sel kita yang mau memproduksi itu dibantu. Nah, dengan meditasi akan bisa lebih cepat, bisa bertambah baik. Jadi rajin tetap meditasi, pikiran harmonisnya diarahkan. Kalau yang saya tahu epilepsi itu
mulainya cakra ulu hati, lalu di lever sebelah kiri, maksudnya di bagian kiri perut kita, boleh bukan lever ya, di lambung dan di pankreas, di kanan itu di lever, lalu pelan-pelan dirasakan naik sampai di kepala kita, seperti itu. Supaya chi-nya, energinya bagus. Kalau magnetisnya tahu di mana, diarahkan ke tempat tersebut. Ya, seperti itu. Ingat, seperti saya jelaskan tadi, sambil menyembuhkan sakit di badan, reaksi buruknya VV juga banyak berkurang. Nanti trauma-trauma, benci, marah, kok bisa kena sakit gini akan berkurang. Lalu pikiran harmonisnya bertambah kuat, justru itu yang paling penting ya, seperti itu. Oke? Tapi semenjak saya sakit ini, badan saya drop banget, Pak. Jadi gampang capek, gampang marah, apalagi konsumsi orang itu, oh, si Vivi itu sakit ini ya, jadi sayanya sendiri minder gitu. Ya, Kadang-kadang itu sebabnya kan tadi saya jelaskan. Karena minder, karena marah, di bawah sadarnya benci, lalu imun sistemnya tambah tidak kuat, badan tambah sakit, tambah drop. Kan pengaruhnya ke sana. Makanya sekarang coba diulang kembali, dilatih supaya pikiran harmonisnya baik, tentang pengertian hidup juga ditambah. Oh, badan kadang-kadang memang bisa sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang memang ada yang tidak bisa dirubah. Untuk siap kita menerima sehingga pikiran harmonisnya bertambah baik. Lalu hidup, tidak semuanya bisa baik ya. Kadang-kadang kita untung dalam hidup, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang ketemu dengan orang yang memuji kita, tapi kadang-kadang kita menemukan orang yang menghina kita. Ya, hidup itu begitu kompleks. Kalau VP bisa punya pikiran harmonis, umpamanya katakanlah dituduh begini, dihina begini, ya sadar, oh ini berubah, tidak kekal. Pikiran harmonis muncul, energi bagusnya muncul kan. Malahan bisa perlu doakan dia. Berbuat baik kita lagi, seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, intinya kita harus bisa nerima gitu ya Pak Merta. Meskipun ikut hati kita ikut Tapobrato offline supaya kuat pikiran harmonisnya ya. Karena VP sering ngikutin saya ceramah ke mana. Ikut Tapobrato offline ke Bali sekali supaya kuat pikiran harmonisnya ya. Oke. Pengen sih Pak, cuma masih takut COVID nih Pak. Ya, ya betul. Ya disesuaikan dengan keadaannya nanti supaya COVID-nya berkurang gitu ya. Oke. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini masih ada satu lagi yang mau bertanya lewat raise hand. Mungkin kita jawab itu dulu, baru kita menuju kolom komentar ya. Ya. Oke. Kepada Bu Yeni ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Yeni, kalau bisa videonya dibuka ya. Sepertinya kameranya bermasalah ya. Oke, kalau tidak bisa di on saja, di unmute, setelah itu silakan bicara. Oke, selamat siang Pak Merte dan semuanya. Saya Bu Yeni, umur saya 47 tahun ya. Kebetulan saya sudah single mother ya, suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya sebenarnya dulu, saya kan memang dulu lebih ke ibu rumah tangga, jadi rasanya fisik saya sehat, kuat gitu ya. Tapi setelah belakangan ini saya merasa bahwa kalau saya memang sekarang saya harus bekerja, jadi saya agak kurang waktu untuk berolahraganya. Jadi kalau saya rasanya saya kalau latihan seperti naik sepeda di rumah gitu, statis ya Pak ya, rasanya 5 menit saja itu rasanya sudah sesek nafas saya gitu ya, kayak jantungnya kayak saya merasa ada bermasalah. Cuma saya sudah cek ke Penang waktu itu, malah dijawab sama dokternya semua jantung saya bagus semua. Cuman kata dia gini, ibu ini katanya ada stres di bawah alam sadar. Tapi saya pribadi merasa bahwa saya kebetulan Buddhis ya, saya sudah melepas, maksudnya untuk kejadian-kejadian yang menimpa saya itu saya sudah rela, saya sudah menerima, saya tidak merasa stres gitu loh.
Ya. Tapi kata si dokter bilang, ibu ada stres di bawah alam sadar dan ibu harus latihan meditasi kayak gitu. Cuma yang saya mau tahu bagaimana cara mencari tahu stres di bawah alam sadar saya itu apa, dan saya sebenarnya pengen menghilangkan gitu. Ya. Sekarang memang visi saya, jadi saya nafas saya rasanya pendek gitu, nggak bisa. Ibu Yeni, saya jawab ya. Saya jawab. Ya, makasih. Ibu, pikiran itu kan ada yang kita sadari, setengah sadar, dan di bawah sadar. Umpamanya Iya, begini, Ibu. Ibu pergi keluar rumahnya Ibu. Ada dagang rujak, rombongan rujak. Ibu begitu lihat rombongan rujak itu, Ibu lihat dia ada lalatnya, pikiran sadar Ibu bilang begini, oh itu dagang rujak kotor. Kebetulan ini yang dagang rujak kotor ya. Mudah-mudahan banyak yang bersih ya. Ini kotor, saya tidak usah beli. Nah ini namanya pikiran sadar. Lalu Ibu lewat dalam perjalanan keluar ini, Ibu berpikir, muncul pikiran Ibu, coba perhatikan nanti ada, saya mau beli mangga, saya mau beli kedongdong, nanti saya mau buat rujak. Ini setengah sadar. Di bawah sadar, Ibu sudah makan rujak itu. Itu sebabnya Ibu keluar air liurnya Ibu. Begitu melihat dagang rujak. Begitu cepat kan? Jadi banyak pikiran kita yang setengah sadar di bawah sadar, kita tidak bisa kontrol. Nah sekarang tadi Ibu mengatakan Ibu sudah melepas semua persoalan Ibu. Nah sekarang contohnya begini. Jadi Ibu memang punya musuh. Sudah urusan hukum atau mungkin sudah saling memaafkan, sudah Ibu lepas. Ini namanya pikiran sadar. Tapi setengah sadar kadang-kadang masih muncul. Kalau Ibu melihat musuhnya Ibu itu, oh dia yang menipu saya ya, ini. Mungkin Ibu bisa bilang, enggak apa-apa, yang penting saya jauhi, jangan bergaul dengan dia, dan seterusnya. Ini setengah sadar. Di bawah sadar, Ibu belum tentu tahu. Mungkin Ibu tetap membunuh dia, memaki dia. Nah, di bawah sadarnya Ibu ini, bisa saja membuat imun sistem hormonnya Ibu, segalanya seperti tadi, air liurnya muncul, badannya remuk, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud oleh dokter yang di Penang itu. Yang di bawah sadar, pikiran kita itu sulit kita kontrol. Dari ribuan saya konsultasi dan menerima pasien murid-murid saya, banyak sekali setengah sadar di bawah sadar ini menimbulkan penyakit autoimun, kadang-kadang psoriasis, dan banyak sekali. Nah, ini harus dilatih, Ibu, untuk melatihnya. Mungkin hipnoterapi, mungkin Ibu bertemu dengan psikologi, atau bila perlu dengan konsultan tertentu. Nah, dengan cara meditasi kami di Bali Usada ada caranya. Jadi saya sudah mengajarkan ini hal yang banyak. Nah, kuatkan dulu pikiran harmonisnya. Nanti dengan pikiran harmonis kita merasakan badan bagian demi bagian. Lalu nanti kalau pas rasa lemah atau nafasnya pendek-pendek atau apa itu kita ingat, nanti dia akan muncul memorinya apa yang menyebabkan Ibu di bawah sadar itu sakit. Ibu sendiri yang mereksa, bukan saya ya. Tentu saja banyak yang konsultasi kadang-kadang dengan saya, kalau offline saya periksa itu, tapi tidak perlu. Ibu sendiri bisa tahu nanti pop up dia memorinya apa masalah kita, seperti itu. Kita harus belajar dari diri sendiri seperti itu, Bu. Mudah-mudahan Ibu senang dengan meditasi, mau belajar nanti mudah-mudahan bisa. Kalau memang sakitnya dari bawah sadarnya, kalau seperti dokter bilang seperti itu, Bu. Ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya Pak Merta. Ya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Yeni. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ada dari kolom chat, tapi kalau menurut waktu ini sebenarnya sudah habis. Kira-kira berapa pertanyaan Nago, kita? tambahkan sedikit, nggak apa-apa, 15 menit ya. Lalu kita akhiri. Mungkin 3 pertanyaan kali ya. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan berusaha untuk menjawab. Saya akan berusaha untuk memilih 3 pertanyaan, dan untuk beberapa pertanyaan yang tadi sudah sedikit terjawab tentang kesemutan dan lainnya, mungkin saya tidak akan bacakan. Oke, ini yang pertama dari Suster M. Adelia. Ya. Pak Merta, tadi waktu meditasi badan saya terasa hangat. Saat merasakan nafas masuk terasa dingin dan nafas keluar terasa hangat.
dan sempat hilang konsentrasi. Itu artinya apa ya? Begini Dan dia Ibu, juga memberi keterangan kalau dia ada sakit diabetes mellitus dan glukoma. nanti satu-satu gue. Ya, Nah, gini, kalau Ibu bisa merasakan nafas masuk agak dingin, nafas keluar agak hangat, artinya konsentrasinya Ibu itu sudah agak bagus. Ya, agak bagus. Terus sadari seperti itu. Nah, kadang-kadang orang bermeditasi, karena konsentrasinya bagus, sudah halus, lalu dia masuk ke tempat memori kita yang namanya bawangga, bangga. Tempat memori kita, dia masuk, diam di sana. Lalu ingat kita lagi. Nah, ini tidak baik, juga tidak jelek. Artinya dia buang-buang waktu diam di sana begitu. Kebangganya. Lalu tiba-tiba kita ingat. Nah, ini yang pertama. Tentu saja yang kedua, kalau kita melamun, lain lagi. Kita tahu setelahnya, kita tadi saya kok ngelamun begitu. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu tidak apa-apa. Kalau terjadi masuk ke tempat memori tidak apa-apa. Tapi yang penting begini, setiap meditasi harus diperhatikan lagi. Untuk apa masuk ke memori? 1 jam diam di sana buang-buang waktu. Tidak baik, tidak jelek, tapi buang-buang waktu. Jadi untuk itu kembali ke sadar itu Bu ya. Nah, silakan ya. Gul, apa lagi pertanyaan tadi? enggak, kalau dari beliau mungkin itu. Oke, yang selanjutnya sebentar. Untuk kanker prostat, ini dari Pak Leo ya. Untuk kanker prostat, apa cara meditasi berbeda dan berapa lama durasi meditasi yang dianjurkan? Begini, secara umum ya, tentu saja kalau bisa nanti Bapak ikut meditasi, nanti mudah-mudahan Bapak bisa tahu apa penyebabnya Pak ya. Kalau dari dokter mungkin kadang-kadang kan diberitahu penyebabnya apa, ada yang beliau-beliau tahu, ada yang tidak, seperti itu. Nanti Bapak sudah tahu dari dokter apa penyebabnya, lalu kalau belum tahu mungkin apa, nanti kalau Bapak meditasi mudah-mudahan bisa tahu lebih cepat penyembuhannya. Jadi prinsipnya begini, karena saya sering menghadapi persoalan seperti ini, kawan-kawan ikut 7 hari 6 malam, kelenjar prostatnya membengkak, sudah ada tanda-tanda mau tumor gitu. Ikut hari pertama sudah beritahu, saya sering kencing malam-malam 3 kali, 5 kali karena gangguan karena kelenjar prostat saya ini. Biasanya ikut meditasi, nanti setelah hari keempat, kelima itu kencingnya pun sudah tidak 5 kali lagi, cuma 2 kali, mungkin 1 kali saja. Jadi langsung bisa kita rasakan begitu fungsinya normal, tidak lemah lagi, tidak melebar lagi, seperti itu. Tapi mungkin saja secara materi masih kelihatan membengkaknya, diperlukan waktu. Biasanya sebulan, 2 bulan, supaya kembali pelan-pelan mengecil dan seterusnya. Nah, tekniknya hampir sama, Pak. Jadi pikiran harmonis munculkan dulu, seluruh badan disambung, energi supaya bagus. Nanti kalau kelenjar prostat, biasanya kami sarankan namanya pusat getarannya, namanya cakra sek, diarahkan ke cakra sek, lalu setelah itu diarahkan ke kelenjar prostatnya. Nah, lamanya kalau sudah punya pikiran harmonis, makin lama makin bagus. Jadi kalau bisa 1 hari 3 kali meditasi mengarahkan ke tempat itu, menurut saya proses penyembuhannya kalau bisa sembuh itu akan cepat sekali seperti itu. Ya. Oke. Maaf, beliau juga ada tambahan. Jika sudah terkena kanker, apakah tindakan medis seperti radioterapi juga perlu tetap dijalankan samping menjalani meditasi? Itu saya biasanya serahkan kepada pribadi masing-masing. Dalam arti begini, kalau sudah keras, sudah jelas-jelas stadiumnya 3 atau 2 atau 3 atau 4, lalu memang itu jalan satu-satunya jalan keluar oleh para dokter, saya akan anjurkan silakan lakukan, lalu dengan pikiran kita yang tenang, pikiran yang harmonis, kita bantu penyembuhannya lebih cepat. Tapi kalau umpamanya baru tanda-tanda, belum stadiumnya tinggi, kita mau coba dengan pikiran kita sendiri,
dengan memperhatikan tentu saja makanannya, olahraganya juga, semuanya nanti diberitahu, lalu pikiran harmonisnya kita ke sana, saya menemukan ada banyak yang sembuh, tidak perlu sampai pengobatan yang yang begitu kuat, karena sifatnya lebih ke pencegahan, jadi lebih bagus. Tapi ingat, saya selalu, karena kita harus bijaksana jadi orang. Para dokter, para ahli lainnya itu mempunyai keahlian masing-masing dan itu baik ya. Jadi kalau memang perlu bantuan para dokter atau ahli akupuntur, contohnya mama akupuntur. Kadang-kadang beberapa penyakit kan diobati segala tidak sembuh. Cinya macet, pakai akupuntur loh kok bisa. Karena memang kebetulan sakitnya tepat untuk hal tersebut. Jadi dikombinasikan Pak. Saya sarankan. Tapi tetap dengan pikiran harmonis. Kalau Bapak dan Ibu-Ibu tahu kawan-kawan yang kemo, biasanya kalau di kemo itu ya gelisah, pikirannya tidak kuat untuk menghadapi akibat obatnya, seperti itu, bingung-bingungan. Nah, kalau punya pikiran harmonis, itu sangat berkurang. Karena kalau kita gelisah, kita tahu gelisah, dia berubah, tidak kekal. Kita lebih kuat untuk menghadapi gangguan dari luar, seperti itu. Ya. Silakan, Go. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, mungkin untuk menutup sekaligus. Ya. Bagaimana caranya untuk mengikuti kursus meditasi secara teratur? Juga mungkin belajar meditasi bertahap itu bagaimana, dan kalau di Bali Usada seperti apa? Gitu. Bapak atau Ibu ya, sekarang dengan adanya online ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita punya reguler online, tapo brata online, di rumah aja sudah bisa. Tentu saja ada kelebihannya kalau offline ya, ketemu dengan para asisten saya, lalu dijaga dengan disiplin, semuanya seperti itu. Nah, silakan hubungi kantor, nanti mungkin Nago atau Pak Yudi bisa bantu kasih informasi, nomor telepon, nomor WhatsApp, atau lihat di web kami baliusada.com, itu jelas sekali caranya bagaimana dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung berlatih bersama. Baik, ya karena waktu juga sudah habis, mohon maaf apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin seputar penyakit ataupun mungkin seputar program kami, Bapak Ibu bisa menanyakan yang lebih lanjut, mungkin paling mudahnya ke Instagram kami @baliusada. Di sana ada admin kami yang siap untuk menjawab dan mengarahkan ke nomor WhatsApp kami juga apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian untuk sesi meditasi, penjelasan dan tanya jawab untuk hari ini. Mungkin sebelum saya serahkan ke panitia, Pak Merta, apa ada yang perlu disampaikan? Ya. Peserta seminar yang saya hormati, terutama kawan-kawan staf dari Sonora, juga yang dari Bali Usada, Saudara Nago. Terima kasih membuat acara ini hari ini. Mudah-mudahan banyak mendapat informasi dan kita bisa menjaga kesehatan, ketenangan kita lebih bagus. Tentu saja kita harus mengetahui bahwa banyak hal yang kita tidak ketahui harus kita serahkan kepada Tuhan di atas sesuai dengan keyakinan kita, agama kita masing-masing. Tapi dengan usaha kita, dengan doa, dengan usaha kita, mudah-mudahan kita bisa lebih mudah sehat, tenang menghadapi kehidupan kita. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia. Baik, mungkin sekarang saya kembalikan ke Mas Yudi ya, silakan Mas. Baik. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Tadi peak-nya adalah sekitar 115 peserta. Ini antusiasmenya luar biasa. Puji Tuhan. Alhamdulillah, hastungkara. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan membuat kita juga semakin sehat. Kita semua semakin berbahagia. Pak Merte, sekali lagi terima kasih Pak Merte. Luar biasa, terima kasih. Sama-sama. Lain kali ketemu lagi.
Amin, amin. Terima kasih. Pak Nago juga terima kasih. Tim Balik Usada, Bapak dan Ibu semuanya terima kasih. Dan stay tune terus ya untuk informasi-informasi edisi berikutnya. Jadi ada di sosial media kami, di Instagram, Twitter, maupun di Facebook @sonorafm92. Atas nama seluruh kru yang bertugas, atas nama pimpinan Radio Sonora dan kru, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan virtual heart meditation pada pagi hingga siang hari ini. Doa dari kami mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang pasti virtual heart meditation ini bisa membuat hidup kita menjadi semakin baik untuk berkarya dan bermanfaat untuk semakin banyak orang. Saya Yudi Samadi, mohon pamit. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.